Tuh kan ganda. Halo Mama Guntur, Mama Kiera, Mama Rasya, halo Mama Seika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guntur. Halo Mama Guntur. Mama Seika, oh iya. Mama Sultan, oh iya. Oh iya, saya namanya belum diganti, masih Fani. Saya Lilis ya, Bu. Ya. Masih belum ya. Ada yang mau transfer ke Zoom rekening. Ada-ada aja. Ya, Bapak Kiera. Ayah Nabil. Iya, ini halo Ayah Nabil. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Kita berapa orang nih? Baru 6 orang. Kita baru 6 orang. Iya, nggak apa-apa sama Ibu Kiera ya. Mamahnya Kiera ini. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Ya, senang berjumpa sama Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah ya. Masih bisa bertatap muka, walaupun kemarin mungkin seharusnya hari Rabu, cuman kan memang sayanya nggak bisa ya, Bu. Cuman ini berisik, kedengar nggak ke sana? Berisik sekali? Terdengar ada musik? Sedikit, Bu. Oh, sedikit, nggak terlalu berisik ya? Ya, ya. Yang kayak kita tuh kayak Bu Eta mana? Ini anak-anak jangan sampai masuk ya. Ini pembicaraannya hanya kita aja semua, Bapak dan Ibu guru. Gitu. Halo guys. Masih yang nunggu ya? Kita baru 6 orang soalnya. Gimana Bapak Ibu? Anak-anak selama PJJ ini banyak keluhan nggak? Lumayan banyak. Sebenarnya nggak ada keluhan. Iya, gimana Mama Seka? Masalah wifi sama kuota mah kalau saya sama cuman kadang-kadang tugas Seika sama adiknya suka bareng. Jadi bingung mamanya mau ngajain rumah dulu, anak dulu atau gimana gitu. Cuman gitu aja sih, masalahnya gitu aja. Ya, ini ada survei yang saya bagikan, itu hanya beberapa aja ya yang mengisi, jadi belum bisa menyimpulkan keluhan dari keseluruhannya bagaimana. Terus kita di sini 6 orang, kita waktu cuma 30 menit lah ya. Kayaknya kita dimulai aja ya, soalnya waktunya kan harus ini, nggak apa-apa mereka mungkin nanti lihat rekamannya aja. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, orang tua siswa dari kelas 76 SMP Negeri 42 Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka walaupun di dalam Zoom meeting.
Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai permasalahan yang kita hadapi, yang anak-anak hadapi. Tentunya orang tua siswa dengan guru harus terjalin sebuah kerjasama. Karena hanya satu-satunya itu jalan untuk dapat memberikan dorongan kepada siswa kita, agar siswa kita tetap semangat, tetap lebih memperhatikan pembelajaran daripada gimnya. Karena Bapak dan Ibu, yang saya dengar anak-anak itu kemarin pas saya tanya, ketika kita ketemu sama anak-anak semua, mereka hobinya main game semua. Nah ini jangan sampai mereka berat ke gym gitu ya. Lebih baik kita motivasi gimana caranya, jangan juga terlalu diumbar untuk main game, karena dampak negatifnya main game itu nanti dia tidak bisa menganalisis atau menganalisa matematika. Sebetulnya itu bahaya main game itu. Karena matematika ke depan itu ujiannya, angkatan sekarang ini adalah AKM. AKM itu asesmen yang dimana literasinya harus bagus, artinya daya baca anak itu harus bagus, sehingga nanti banyak soal yang untuk dianalisa. Jadi bukan soal PG yang seperti biasa kita kerjakan, bukan. Dan nanti mungkin juga ke depan saya PJJ-nya akan memberikan soal-soal AKM. Soal AKM ini tadi malam juga kita udah dibahas di MGMP Kota Bandung ya, kumpulan guru-guru matematika Kota Bandung, bahwa kita harus bisa membawa anak-anak untuk dapat mengerjakan soal-soal AKM yang sudah dicanangkan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya banyak main game, anak itu sulit untuk bisa menganalisis atau menganalisa soal. Itu malas biasanya seperti itu. Makanya kan ada pembiasaan membaca seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya, keluhan. Apakah anak-anak itu keluhannya di mana? Apakah soalnya tidak bisa mengerjakan, atau gurunya terlalu banyak memberikan soal, atau dari segi kuota, atau memang anaknya sulit untuk termotivasi. Nah, ini yang akan kita bahas untuk sore hari ini. Nah, hal-hal seperti itu perlu Bapak dan Ibu ketahui. Maksudnya perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Guru juga harus menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, Bapak dan Ibu, jangan menutupi siswa. Jangan menutupi putra-putri dan Bapak dan Ibu, jangan. Misalnya gini ya, contoh punten, ditutupi itu. Anaknya udah tahu nggak bisa, tapi ibunya aja yang mengerjakan. Jangan seperti itu. Biasakan gimana, oh anak saya emang nggak mau. Terus terang aja, kalau ke saya gitu aja. Terus terang aja. Jangan sampai ditutupi. Kalaupun memang dikerjakan oleh orang tuanya, nggak apa-apa, silakan aja, tapi lebih baik diterangkan gitu. Jadi nanti guru juga akan memberikan sebuah motivasi juga ke siswanya. Kalau ditutupi, kita kan nggak tahu, guru nggak tahu gitu apa yang dikerjakan oleh orang tua atau siswanya di belakang itu. Jadi di sini mah saya terbuka aja. Saya udah biasa seperti itu. Ketika kemarin juga waktu jadi wali kelas 8, kayak gitu. Jadi kalau siswanya memang tidak bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas, ini Bu, gini ya contohnya, Bu saya yang mengerjakan, anaknya mah tinggali kakak ulin, ya udah nggak apa-apa. Terus dari situ saya internet memberikan stable. Kenapa Bu? Dari situ saya terus memotivasi di grup siswa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu penting Bu. Jadi jangan sampai ditutupin. Kalau ditutupin terus, aduh, nanti bahayanya ketika masuk sekolah dia nggak akan tahu apa-apa gitu. Nah, terus tadi saya udah baca tentang keluhan tadi ya, survei. Kebanyakan kuota. Yang dikeluhkan adalah kuota. Kalau yang lainnya nggak ada kayaknya, mungkin gurunya yang memberi soal yang tidak terlalu banyak, mungkin gitu ya. Tapi nggak apa-apa,
itu saya tampung aja. Kalau bisa ditambah lagi, jangan hanya sedikit ya yang menjawab. Nah, mungkin dari saya seperti itu dulu, Bapak dan Ibu. Boleh sekarang silakan satu persatu semua yang ada di Zoom ini dipersilakan untuk bicara. Boleh siapa dulu? Ini jawarannya cuma satu nih, Ayah Nabil. Kami persilakan pertama untuk Ayah Nabil loh. Karena laki-lakinya cuma satu nih. Ladies first aja dulu, Bu. Oh, ladies first ya. Silakan, boleh. Tadi dari Mama Seka, boleh dituliskan Mama Seka? Kira-kira apa yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini, Bu? Kalau bisa mah, Bu, dikasih waktu agak panjang buat mengerjakan tugasnya. Karena kan saya punya anak udah dua, maaf ya Bu, saya lagi hamil lagi. Jadi konsentrasi saya jadi bercabang gitu, Bu. Nggak ke Saika aja, nggak ke adiknya, tapi kan ke papahnya juga gitu maksudnya kan gitu. Jadi kalau misalkan kan kemarin katanya ada mama ini harus nyampe jam segini, kerjainnya cepetan atau pinjam HP-nya. Sedangkan HP-nya kan memang satu buat classroom itu. Sedangkan adiknya juga kan pakai HP. Kalau misalkan pakai laptop ya Bu. Karena kan laptopnya nggak dipakai gitu maksudnya. Iya. Siap, Bu. Classroom-nya dipindah ke laptop aja gitu. Iya. Gitu ya, perpanjangan waktu ya. Iya, sama perpanjangan waktunya. Jadi jangan terlalu sempit, Bu, gitu. Jadi biar anaknya juga kan maksudnya sambil mikir juga, sambil ini kan di rumah mah kalau mikirnya kan nggak kayak di sekolah, Bu. Jadi ternyata pasti ada bercabang-cabang gitu. Yang lainnya apa? Kan, gitu. Yang lainnya selain itu apa, Bu? Udah ada. Itu aja saya mau. Kalau materi dari guru-gurunya, Saika pernah mengeluh nggak? Materi nggak ngeluh ya. Enggak, Bu, cuman nanti kalau nggak tahu aku tanya ya gitu. Cuman gitu aja, tapi sama saya bukan dikasih tahu jawabannya, tapi diterangkan gitu. Karena kan di sini juga aduh, kayaknya nge-lag ya. Kayaknya nge-lag gitu. Internetnya nge-lag Mama Seka. Oke, yang lain dulu. Siapa silakan? Mama Sultan atau Ibu Sri Indriani? Ah, itu ada lagi. Tadi ini nge-lag Mama Seka, ininya nggak ada suaranya. Mama Guntur, Mama Kiara? Ya. Sok siapa lagi? Boleh. Ngomong di sini. Silakan disampaikan. Ibu Sri Indriani? Masuk. Boleh. Yang lain dulu aja, Bu, ya. Baru masuk. Ya, silakan. Nggak apa-apa, boleh siapa aja. Boleh, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mangga, Mama Kiara. Boleh. Mama Kiara, kalau saya sih mungkin nggak ada keluhan buat Kiara, karena satu Kiara anak paling kecil ya, Bu. Jadi nggak ada lagi yang sekolah gitu. Kakak-kakaknya udah dewasa lah gitu. Cuman mungkin ya waktu mah sama aja gitu, Bu. Minta perpanjangan. Minta perpanjangan ya. Ya, ada tugas. Kalau Kiara jarang sih, kalau dia nggak bisa sekali mentok baru dia nanya. Kalau itu saya lepas aja, Bu. Cuman saya kadang periksa lagi gitu aja. Mungkin dari saya kayak gitu aja. Cuman waktunya doang. Mungkin insya Allah Kiara saya iniin mandiri aja deh, Bu. Iya, bagus. Iya. Iya, nggak apa-apa ya. Makasih, Bu. Iya, makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu, yang lainnya. Iya, Bu. Boleh? Dari Mama Sultan atau Mama Guntur dulu, boleh, Bu? Oh, iya, Mama Guntur ya. Perpanjangan waktu ya, Bu ya, yang harus diperhatikan. Terus kalau bisa Sabtu Minggu untuk mengurangi game ya, dikasih PR. Gitu. Sabtu Minggu ya. Dikasih PR, Bu, karena kuantitas belajar sama game-nya lebih banyak game. Nah, itu karena itu. Tapi gamenya apa sih? Untuk pelajarannya bisa diambil dari buku paket yang kemarin, ya.
Itu. Untuk tugasnya, untuk Pokoknya PR-nya. kasih PR aja Bu ya, sebanyak-banyaknya biar dia berkurang. Iya, iya. Usaha aku. Ini berlaku untuk semua pelajaran ya, nanti akan sampaikan ke guru-guru yang mengajar ya. Boleh Bu, Mama Guntur. Ada lagi? Keluhan dari Guntur? Ada Bu? Nggak ada. Boleh? Yang lain? Mama Sultan, silakan. Nggak apa-apa, langsung juga. Ini bisa dibuka Bu, mood-nya Bu. Silakan dibuka mood-nya. Nah, boleh Bu. Daripada ini. Ya, udah siap belum? Kalau belum siap, Ayah Nabil dulu. Silakan Ayah Nabil. Boleh dibuka mood-nya. Mungkin ada keluhan? Keluhan sih nggak ada. Paling ya itu benar kata Ibu itu. Bu siapa sih tadi Kiera ya? Ya. Perbanyak ada PR, kasih PR biar nambah-nambah waktu gitu. Tapi kalau bisa ya jangan terlalu, kalau itu perpanjangan waktu untuk nyerahin tugas sedikit dilihat lagi gitu. Dilihat Gitu aja gimana Bu, maksudnya? saya. Gimana? Gak ngerti. Dilihat gimana maksudnya? Perpanjangan tugas? Perpanjangan tugas diperpanjang lagi gitu. Waktu tugasnya. Jadi misalnya jam 12 misalnya kan harus masuk jam 12 misalnya. Kasih sampai jam 3 gitu. Oh, jadi ada beberapa guru. Ada beberapa guru memang harus hari itu juga masuknya gitu. Ya. Ada. Ada. Ada beberapa guru yang mesti masuk hari itu juga misalnya. Gitu. Jadi perpanjang lagi deadline-nya. Nah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, diperbanyak soalnya juga nggak masalah sebenarnya, biar anak tambah ngerti aja. Ya. Kalau di matematika itu 1 minggu kan ya waktunya. Cuman karena kemarin Jumat harus lapor, berarti Jumat kan harus selesai gitu ya. Kalau matematika kemarin seperti itu. Terus kalau di matematika itu kan ada namanya kuisis. Kalau kuisis memang saya sengaja itu harus mendadak gitu. Harus langsung dikerjakan. Iya. Karena kalau kuisis itu untuk memicu adrenalin aja, biar mereka tuh, oh ternyata matematika teh gini, ternyata matematika teh kalau belajar teh harus belajar dulu gitu. Belum belajar teh harus belajar dulu gitu di rumah sendiri. Kan seperti itu tujuannya untuk kuisis itu. Jadi untuk memotivasi gitu. Cuman kuisis itu bisa diperpanjang waktunya gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau yang kuisis itu memang hari itu mah langsung terus, tapi aku jadikan PR. Pada akhirnya aku jadikan PR gitu. Seperti itu. Kalau perpanjangan waktu, ya nanti akan berikan ke guru-guru lain untuk lebih panjang lagi ngasih waktunya gitu ya untuk mengumpulkan tugas. Sama tambah banyak aja soalnya, nggak apa-apa. Lebih banyak latihannya. Betul. Bukannya diperbanyak soalnya. Oh iya, saya gini ya Pak, sebetulnya saya itu justru malah memberikan itu sedikit karena apa? Dari ke sekolah lain itu malah banyak loh. Saya sering mengerjakan PR anak-anak temen. Ini nelpon, itu nggak SMS, Bu ini tolong kerjakan. Jadi saya ngerjain yang punya teman-teman loh. Itu permasalahannya di situ loh. Nah, jadi akhirnya saya kesimpulan, saya nggak mau ngasih PR banyak-banyak, begitu. Nah, ini jadi dilema loh. Kalau memang anak yang ngerjakan sih nggak apa-apa. Ini kebanyakan yang swasta kemarin 30 soal saya ngerjain sendiri. Itu karena anaknya sulit gitu ya. Terus ada lagi berapa halaman gitu, saya kerjain. Nah, ini mengantisipasi hal kayak gitu sebetulnya. Tapi terus terang, berarti Bapak dan Ibu putra-putrinya tidak pernah dikerjakan oleh orang tuanya kalau begitu ya. Berarti mengerjakan sendiri ya? Alhamdulillah. Mendampingi aja. Alhamdulillah. Hebat kalau gitu ya. Wah hebat, tepuk tangan dong buat kelas 76, luar biasa. Hanya ya misalnya kalau lagi mentok-mentok ya ini gimana ya baru gini gitu. Jadi nunggu mentok dia.
nunggu sampai mentok. Kalau belum mentok biarin aja dulu gitu. Kadang juga lewat Google dia ngelihat contoh soal di Google. Nah tuh kan udah ada di Google, cobain. Nah soalnya kan makan laptop ya lumayan, layarnya rada gede kan, jadi biar buka-buka screen-nya kan enak dia gitu kan. Iya. Coba cari aja di Google caranya gimana, jangan dulu nanya ayah gitu. Ya, kalau saya lihat Nabil itu orangnya nggak mau diem ya. Punten ya Pak, kalau nge-zoom ya. Ya, rada aktif emang. Iya betul. Memang orangnya kayak gitu ya. Iya. Beda sama Ajura ya. Ajura main robot-robotan. Main kucing. Main kucing. Iya. Iya, ini ada Mama Ajura. Tolong gimana nih ininya Bu? Ajura di rumah ada keluhan atau Ibu ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Kalau keluhan sih ya pasti ada aja ya Bu ya, apalagi PJJ ini gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk Ajura sendiri, kalau misalkan udah waktunya ini jam segini kita ada pelajaran A, pelajaran B, harus tepat waktu. Jadi saya kondisikan sih sebenarnya mah Bu. Saya coba kondisikan. Hanya memang kalau misalkan untuk dia lebih semangat seperti ada kuis langsung yang seperti kemarin matematika. Dia lebih semangat, antusias gitu ya. Ketimbang dia yang harus video. Dia harus di video langsung ngomong langsung, dia nggak mau. Aduh, susahnya kayak perkenalan bahasa Sunda, perkenalan bahasa Inggris, perkenalan bahasa Indonesia, ataupun pelajaran PJOK yang ayo sit up, ayo ini. Aduh, itu yang bikin gitu kan. Tapi kalau untuk pelajaran sih alhamdulillah ngikutin sih Bu, walaupun ya mamahnya rada-rada ayo cepet gitu aja sih Bu lah. Iya. Tapi kalau misalkan di Zoom, punten aja, keluhan saya tuh di Zoom tuh dia jarang ngomong Bu, dia nggak mau, susah, makanya mungkin harus agak mending ditanya atau misalkan ayo Azura harus apa gitu, mungkin itu aja sih Bu. Azura mah yang ngikutin lah orangnya, ikutin aja kalau saya. Ya, gitu aja Ibu Lilis. Terima kasih Bu, iya mangga. Ada Mama Rafiel, ada Mama Nuno. Ya, halo. Aduh, putus-putus ya ini ya. Iya, Bu. Boleh ada yang disampaikan sekaligus saja karena kita berpacu dengan waktu. Iya ya, kayak robot-robot ininya suaranya. Mungkin Mama Nuno dulu. Mama Nuno lancar nggak? Ininya dibuka, Imam. Moodnya dibuka silakan. Boleh. Ada yang ingin disampaikan, Mama Nuno? Mama Rafil gimana? Koneksinya udah bagus belum? Udah. Ya. Beginilah kalau virtual itu memang seperti ini. Kendalanya memang seperti ini ya. Kalau virtual itu. Jadi ya mohon bersabar aja untuk semuanya. Apapun gitu ya. Harus disabarin. Masalah ini Bu, masalah pembiasaan. Ini ada anak, saya nggak hafal sih ya. Cuman ketika sholat di Zoom, mereka nggak sholat Bu, diam aja. Gimana ya kalau menghadapi soal kayak gitu ya, baca disuruh dikerasin nggak baca. Nah kan harusnya baca, kan kita dalam rangka menghadapi AKM ya Bu ya. Jadi pembiasaan, kenapa saya harus Zoom ya, kenapa harus Zoom, nah itu seperti itu Bu, di Zoom aja kelihatan gitu tidak bergeraknya. Kan namanya proses belajar itu bukan hanya membaca, tetapi mereka mengungkapkan gitu, itu proses belajar namanya. Tapi yang mengungkapkan apa yang mereka baca, itu hanya itu saja gitu. Nah ini Bu, PR Ibu dan Bapak semuanya, gimana caranya mereka udah baca terus mengungkapkan, itu aja dulu. Jadi anak itu, ya boleh silakan Mama Nabil. Ya, saya suka ngelihat pembiasaan kalau sholat mah sholat ya. Tapi pada saat baca itu kan bareng ya Bu ya. Nah pada saat bareng berarti kan nggak konsen lah anak-anak tuh.
Terus kan yang Zoom kan emang sedikit gitu Sedikit. ya. Gimana kalau satu-satu gitu biar dia lebih konsen gitu. Soalnya saya ngeliat kalau Nabil lagi ini dia baca, Satu-satu Kak itu gimana emang Pak maksudnya? jadi Seorang-seorang. satu orang seorang-seorang bacanya bergantian. Soalnya ngeliat Al-Quran. Nabil, Kak ini gimana bacanya barengan. Jadi ya fokus aja sendiri di buku sendiri cina. Oh, nggak ngedengerin temennya enggak gitu. Memang enggak gitu. Memang harus fokus baca buku sendiri. Memang harus fokus buku sendiri. Gitu sih. Gimana kalau nanti seorang-seorang bacanya bergantian gitu, Bu. Jadi waktunya Pak, cuman 30 menit. Waktu Zoom-nya. Iya. Nggak bisa lebih. Kalau lebih berbayar. Nanti ada tagihan. Mungkin per hari diganti kali Bu, maksud Pak Nabil per hari Bergilir. misalkan 2 Bergilir orang gitu. hari ini. Betul, bergilir, bergantian Iya sih, lah. Besok maunya saya orang. seperti itu, betul. Maunya saya seperti Hanya itu. nanti gantian Azura bingung tak Bu? Azura Mungkin hari Senin absen 1 sampai 10 atau gitu. Oh, gitu. Selasa gitu. Mungkin ini usul saja. Jadi maksudnya bacanya satu-satu, enggak sih yang namanya literasi atau kebiasaan literasi memang seperti itu. Harusnya memang senyap bacanya. Senyap itu baca aja tapi Dalam tidak hati. dikeluarkan suara. Gitu, memang seperti itu. Kalau di lapangan, kalau misalnya masuk sekolah, memang seperti itu. Semuanya bareng, memang harus bareng gitu. Kalau saya sistemnya didengungkan bacanya gitu, nggak disenyapkan. Karena kalau senyap, siapa tahu dia nggak baca, siapa tahu dia ngantuk gitu ya. Nah seperti itu. Memang seperti itu gitu. Nah setelah baca, jadi itu mah formalitas saja. Maksudnya tidak harus di situ. Di luar Zoom, nah Bapak dan Ibu kalau bisa 15 menit anak itu suruh baca dikeraskan. Sehingga nanti pas nge-Zoom, baca kan cuma 5 menit kalau di Zoom. Nah nanti harus ada yang diungkapkan gitu maksud saya. Gitu. Jadi baca dulu di sebelumnya. luar, ya betul. Di luar Zoom, baca 15 menit dikeraskan, apa yang dia baca. Terus tolong diungkapkan itu apa. Ini bagus banget, Bu. Bagus banget untuk perkembangan anaknya. Saya udah beberapa kali orang tua yang saya sarankan dan ada orang tua yang memang benar-benar melaksanakannya, itu perkembangan anaknya secara signifikan naik. Jadi gini, Bu, kalau di kelas 8, waktu itu, dari semester 1 dia rata-rata 8. Semester 2 cuma 8,1. Itu kan nggak ada perkembangan, nggak ada kenaikan kalau kayak gitu. Memang sama rata-ratanya mah 8, semuanya 8. Tapi itu nggak ada kenaikan. Nah, yang ada kenaikan, ada proses belajar. Rata-rata dari 8 jadi 9 atau 8,5. Nah, baru itu ada kenaikan. Kalau seperti itu, nah berarti ada proses belajar. Nah, dengan adanya literasi, baca 15 menit, dikeraskan, itu secara signifikan, itu akan membantu kenaikan tingkat belajarnya. Begitu maksud saya gitu. Ini mumpung kelas 7 gitu, jadi maksudnya, dulu ada hanya 1-2 orang aja orang tua yang melakukan itu. Jadi mereka tuh puas dengan nilai. Saya bilang, jangan Bapak dan Ibu, kalau semester 1 Bapak dan Ibu, anaknya rata-rata 8,5, semester 2 masih 8,5, jangan puas. Karena itu bukan belajar. Karena itu hanya formalitas. Gitu. Tapi kalau dari 8,5 jadi 8,7 atau 8,9, rata-ratanya, nah itu baru proses belajar. Ada. Begitu. Nah, caranya, yaitu dengan membiasakan literasi. Oke, sekarang dari Mama Rafil. Ayo, Mama Rafil belum bicara. Ini waktu tinggal sedikit lagi, 5 menit lagi. Mama Rafil, boleh. Kalau saya, Bu, ya. Ya. Iya, Bu. Saya mah jujur aja, Bu, kalau anak saya kayaknya tuh udah bosen, Bu, ya, PJ. Jadi pembiasaan gitu ya? kadang-kadang jadi males, gitu. Kayaknya, Oh, gitu ya? kenapa ya, Terus, Bu, ya? Saya tuh itu. Motivasi ya? Berarti motivasinya udah kurang mulai ya? pembiasaan, ayo, dia kadang-kadang nanti dia bilang gitu. Iya. Terus kalau mengerjakan juga nggak mau, Bu. Kadang-kadang. Kalau mengerjakan tugasnya gimana, Bu? Gitu. Rafil? Mengerjakan tugasnya? Ngerjain, tapi nunggu. Nah, gitu. Nanti setelah jam, udah itu, setengah jam kemudian baru dia bikin tas setelah. Padahal udah dari tadi dia tugas sudah muncul. Tunggu setengah jam baru bikin gitu, Bu. Ya. Memang karakter jadi kalau anak saya, Bu, ya,
Iya, ya iya. gitu. Enggak, memang betul. Karakter anak-anak memang beda-beda. Jadi Nggak saya apa-apa, juga Bu. mikir apa dia tuh bosan, apa gimana Bu ya, apa pengen ke sekolah Strategi. gitu loh Bu. Strategi Oh iya untuk tuh kok kayaknya bosen dia tuh Iya. kayaknya apa ya, kayaknya kurang puas gitu dia kalau pakai Iya. kayak gini, kayak nge-zoom itu dia kurang puas gitu kayaknya Iya, iya. gitu. Mungkin strategi gurunya memberikan materi PJJ-nya mungkin menurut dia itu kurang bisa kena ke hatinya ya. Ini seperti itu, nggak apa-apa. Iya. Yang jelas, Ya. aduh, Terus kenapa nggak waktunya kayak udah habis. Bu kan bikin YouTube, kenapa Maaf, Bu aku nggak tutup bikin dulu YouTube ya. gitu loh Bu? Padahal kan Maaf, aku tutup menarik, dulu Bu, bentar. ya. Bentar, Gitu. aku tutup dulu ya. Ini udah time-nya udah end.